Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, kita telah belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang. Kali ini kita belajar tentang pemahaman lokasi melalui peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Bagaimanakah memperoleh informasi pada sebuah peta? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kalian harus memahami komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdapat pada sebuah peta. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya, seperti judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Yuk kita bahas satu persatu. Judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta, peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia, berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. 2. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1 berbanding 100.000. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 100.000 cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1 berbanding 10.000. Dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan atau jarak sebenarnya. Skala garis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 5 km di lapangan. 3. Orientasi utara atau penunjuk arah. Biasanya sebuah peta memiliki penunjuk arah, yaitu arah utara. Bentuk penunjuk arah ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. 4. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Gunung api berbentuk segitiga dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan
seperti sungai, danau, dan laut diberi warna biru. Jalan diberi warna merah. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang sampai ke biru gelap. Simbol area biasanya digunakan pada peta berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. 5. Garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Berikutnya, inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contoh, jika peta utamanya adalah peta Pulau Kalimantan, maka insetnya adalah peta negara Indonesia. Karena Pulau Kalimantan terletak di negara Indonesia. 7. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. 8. Sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Pada kesempatan berikutnya kita akan mempelajari letak dan luas Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.